Selamat pagi mahasiswaku semua. Hari ini saya akan memperkenalkan yang namanya non-harmonic tone. Non-harmonic tone, tones pakai S. Non-harmonic tones. Kalau diterjemahkan ini menjadi nada-nada non-harmonic. Harmonic pakai K ya, bahasa Indonesia ya. Itu apa itu maksudnya? Ini adalah yang namanya musik ya. Kadang-kadang ada rangkaian atau gugusan nada-nada ketika membentuk melodi. Tidak semua nada diharmonisasi sesuai dengan akor. Tidak selalu. Misalnya nih ya, ada nada do re mi, sederhana aja ya, satu motif do re mi. Tidak selalu ini dibikin akor 1, ini dibikin akor 5, ini dibikin akor 1 lagi. Tidak selalu ya. Kadang-kadang do re mi itu dibikin akor 1, tetap akor 1, lu kan adanya re, tapi nggak apa-apa, tetap akor 1. Tapi di sini mungkin akor 1 lagi, mungkin akor 1, atau supaya tidak bosan mungkin dibikin akor 6 misalnya ya. Do re mi akor 1, akor 6. Ada re ini apa? Ya nggak apa-apa, dia hadir aja di situ. Nah, peristiwa ini, nada re ini dinamakan nada tamu atau nada yang tidak harmonis. Nada re ini kok berada di akor 1, berarti dia tidak harmonis, nada tamu. Jadi orang lain ibaratnya gitu. Nah, tapi kehadirannya atau keberadaannya dia sopan di sini ya. Kehadirannya secara sopan. Sesuai dengan teori dia sopan. Itu tahu unggah-ungguh ya, datang bertamu tapi tidak pakai ugal-ugalan, tapi dia sopan. Ini istilah ini menurut gugusan rangkaian nadanya do re mi gini, ini melintas, ini namanya passing ya, passing tone ya, passing tones, nada melintas, nada-nada melintas. Nah, kalau nada-nada nanti banyak ya, tapi maksudnya itu nada melintas do re mi gitu. Kalau kita nada do re mi itu kita mainkan dengan iringan ya, misalnya ya, do re mi, do re mi. Ini biasa ya, akor 1, akor 5, akor 1. Tapi kalau yang di bawah akor 1, akor 1, akor 6, do re mi, itu berarti dia nada re nya dalam posisi ada di akor 1, do re mi ya. Tapi kehadiran nada re ini dihadirkan secara passing ya, tidak asal hadir saja.
dia dihadirkan secara passing, maka dia termasuk ini lintasan yang sopan gitu. Contoh lain, sekarang misalnya contoh lain ya. Contoh lain misalnya lintas, bukan do re mi lagi, tapi misalnya sebentar, do re do, do re do gitu. Akornya juga biasanya sih normalnya 1, 5, 1. Ini biasa, tapi dibikin do 6 juga misalnya kan. Kita coba ya. Yang pertama ya. Do re do re mi biasa. Do re do ya, maaf. Do re do. Sekarang pakai akor 6. Do re do. Do re do. Lagi. Do re do. Bisa ya. Nada re boleh hadir secara seperti itu. Namanya dia adalah neighboring tone. Ya, dia namanya neighboring tone. Tulisannya adalah neighboring tones. Ya, nada-nada tetangga. Jadi nada ini hadir secara sopan juga ya, menurut cara neighboring tones. Ada lagi hadirnya nada non harmonic tone-nya secara dengan cara lain. Misalnya nadanya, lagunya do re mi tambah itu lagi ya, misalnya do re mi do gitu, misalnya gitu lagi ya, do re mi do. Ini akornya akor 1, kemudian di nada di sini di ketukan ketiga sudah akor 6. Ini di sini anggap saja akor 4 ya, biar beda. Do re mi do. Di mana nada non harmonic tone-nya adalah yang ini. Dia hadirnya beda dengan ini. Kalau dia kan ketukan yang lemah, kalau ini ketukan kuat nih. Ketukan ketiga itu kan termasuk ketukan kuat. Jadi pada saat akornya berganti akor 6, dia sudah masuk nada re. Beda dengan yang ini. Kalau ini akor 6-nya di sini, nada re-nya masih ikut akor 1. Kalau ini nada re-nya ikut akor 6. Tapi tetap dia hadir secara sopan ya, karena dia berdasarkan passing do re mi. Passing toh, do re mi. Naik. Melintas naik. Ini yang do re do ini, contoh do re do ini neighboring tone juga bisa dibikin dia pas ketuk do re do misalnya gitu. Do re do. Misalnya ada atapnya, atau kalau dipakai bendera 1. Akor 1, akor 6 misalnya ya. Coba. Yang pertama ya. Do re mi do. Lagi ya.
do, re, mi, do. Ya, enak juga kan, nada re berada di akor 6 juga enak. Yang kedua, do, re, do, do, re, do, do. Enak juga. Oke, jadi ini masih dalam konteks passing tone dan neighboring tones. Nanti ada lagi contoh lain lagi, ada appoggiatura, ada suspensi, dan selanjutnya. Nanti kita bahas.